melakukan berbagai macam persiapan, karena Allah pada bulan Ramadan itu akan turun menghampiri manusia sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Tapi meskipun demikian, ada kode etiknya. Allah itu adalah zat yang maha suci, maka dia tidak akan mau didekati atau mendekati kecuali orang-orang yang suci. Jadi pensucian jiwa untuk menghadapi kehadiran bulan Ramadan itu merupakan satu syarat mutlak, bahkan jauh lebih penting bila dibanding dengan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam fikih. Puasa ini imsakun nafs, tujuannya adalah untuk menetralisir nafsu yang ada pada diri manusia, bukan untuk dihancurkan atau dibuang, karena nafsu itu sendiri merupakan takdir yang sudah diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia itu memiliki karakter tersendiri bila dibanding dengan malaikat atau dibanding dengan iblis. Di dalam Al-Quran, Allah membagi nafsu manusia itu kepada 3 kelompok. Pertama disebut dengan nafsu ammarah, itu ada di dalam surah Yusuf. Nafsu ammarah ini adalah nafsu yang terus-menerus mengajak kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu'. Ini yang disebut dengan nafsu ammarah. Kemudian yang kedua disebut dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini nafsu yang tidak punya pendirian di dalam diri kita. Dia melihat situasi dan kondisi. Ketika dia berteman dengan orang-orang yang baik, maka nafsu itu menjadi baik. Tapi ketika dia berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka nafsul lawamah itu juga menjadi tidak baik. Yang ketiga, nafsul mutmainnah, itu ada di dalam surah Al-Fajr. Nah, nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang sudah terkendali, nafsu yang bisa diarahkan. Jadi tujuan kita melaksanakan puasa itu supaya mengembalikan kita kepada nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini menjadi motivator di dalam kehidupan kita, sementara akal adalah sebagai kontrol terhadap nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita itu tadi. Nah, jadi puasa itu menetralisir antara akal dan nafsu agar keduanya jangan saling mengintervensi. Jadi puasa membiarkan kepada nafsu bekerja sesuai dengan tugasnya, dan akal juga berfungsi sebagaimana tugas yang sudah ditetapkan. Pada hakikatnya puasa ini adalah mengembalikan manusia kepada hakikat kemanusiaan kita. Manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam, dan yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Malaikat makhluk yang hanya memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Kebalikan daripada iblis, makhluk yang hanya memiliki nafsu tapi tidak memiliki akal. Tapi manusia mengakumulasi kedua sifat itu. Di samping kita memiliki nafsu, maka kita juga memiliki akal. Nah, nafsu membuat kita semakin berkembang kalau dia diarahkan kepada yang baik, sementara akal akan memberikan kontrol di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penguasaan bumi ini kepada manusia. Karena manusia punya akal dan punya nafsu, maka harapan Tuhan, manusia inilah yang mampu mengelola dan memakmurkan bumi. Malaikat, meskipun mereka memiliki ilmu pengetahuan, la ilma lana illa ma'allamtana, dan Allah juga memiliki ilmu pengetahuan
itu tetap saja diserahkan Allah kepada Adam. Nah, apa latar belakangnya penyerahan itu? Walaupun malaikat memiliki ilmu, tapi ilmu malaikat itu ilmu yang monoton, ilmu yang tak pernah berkembang. Tapi ilmu yang dimiliki oleh Adam atau dimiliki manusia itu sifatnya adalah ilmu yang berkembang, ilmu yang terus saja berpacu dengan kemajuan. Nah, sehingga Allah tepat sekali menyerahkan pangkat kekhalifahan itu kepada manusia. Nah, ibadah apapun dia, termasuk ibadah puasa, itu sama sekali tidak pernah ada tujuannya untuk mengantarkan diri kita menjadi malaikat. Dan kalaupun ada manusia yang bercita-cita agar dirinya menjadi malaikat, itu sebenarnya cita-cita rendahan. Karena malaikat saja disuruh Allah untuk sujud kepada manusia, nah kepada Adam. Nah, jadi dengan mampunya kita menetralisir antara kekuatan nafsu dan akal pada diri kita, nah disinilah kita kembali kepada jati diri kita, bahwa kita adalah sosok yang patut dihormati oleh malaikat. Kalau kita baca kisah Harut dan Marut, mereka pada saat itu melecehkan manusia. Kenapa manusia itu masih mau melakukan kejahatan dan sebagainya? Tapi ketika Harut dan Marut ini setel oleh Allah, mereka menjadi manusia, maka pertama sekali yang mereka lakukan sewaktu turun ke bumi itu adalah mengejar wanita-wanita cantik, merampok harta orang-orang yang berada, dan senantiasa melakukan kerusakan. Nah, jadi dengan mampunya kita menetralisir kekuatan nafsu dan akal pada diri kita melalui ibadah puasa, kita itu menjadi makhluk yang hebat. Nah, kita itu dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh malaikat, dan disegani oleh iblis. Nah, makanya untuk mendapatkan hakikat puasa yang sesungguhnya, maka persiapan dini yang harus kita lakukan adalah persiapan iman. Maka menarik sekali ketika Allah mengajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang berimanlah yang mampu menangkap hakikat hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa itu. Makanya bagi orang-orang yang beriman, dia tidak pernah menyibukkan diri hal-hal yang bersifat khilafiyah terhadap bulan Ramadan ini. Apakah bulan Ramadan tanggal 9, tanggal 10 itu bagi orang-orang mukmin no problem. Tapi bagi dia, bagaimana Ramadan itu merupakan suatu kerinduan bahwa dia ingin betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 11 bulan sebelumnya kita yang mendaki untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi pada bulan Ramadan Allah itu yang turun mendekati manusia. Nah, disitulah nampak bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang kreatif. Nah, di samping itu ada juga dimensi-dimensi kemanusiaan yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang karena ada tradisi dan kebiasaan, hukum-hukum yang terkandung dalam bulan Ramadan itu sendiri bisa beralih arah. Seperti kasus pendistribusian zakat fitrah, itu tetap saja dari dulu kita bayarkan zakat fitrah itu menjelang akhir Ramadan atau menjelang bulan Syawal, yang pada saat itu harga-harga sudah bergerak naik. Memang ada hadis Rasul menyatakan waktu akhir, tapi itu adalah waktu maksimal. Tapi para ulama tetap berpendapat begitu masuk awal Ramadan, itu kewajiban zakat fitrah itu sudah ada. Nah, analogi yang kita bandingkan, kalau itu zakat fitrah dibayar di awal-awal Ramadan, katakanlah 500.000 untuk satu orang fakir miskin, maka mereka bisa dengan 500.000 itu membeli 5 setel pakaian kepada anak-anaknya. Tapi kalau 500.000 itu kita bayarkan sudah menjelang hari raya atau seminggu hari raya, nah sini berlaku hukum ekonomi. Kalau permintaan itu meningkat, itu otomatis harga akan melonjak. Yang seharusnya 500.000 mendapat 5 setel pakaian, maka menjelang hari raya dia hanya mendapat 3 setel pakaian. Nah, mengapa tradisi ini tak berani kita rubah? Nah, kenapa kita masih
berpikir zakat fitrah itu antara sah dengan tidak sah. Kenapa kita tidak naik setingkat bagaimana tingkat efektivitas zakat fitrah itu? Nampaknya ini bukan hanya sekedar lokal, sudah menasional. Bahkan ada yang berani lagi membayar zakat fitrah itu pada malam Lebaran. Padahal kan hadis Rasulullah menyatakan u'uluhum fi hadzal yaum. Nah, berikan kamu kesenangan, berikan kamu kekayaan kepada orang-orang fakir pada hari ini. Di hadis yang lain Rasul menyatakan, saya tidak pernah rela kalau ada satu orang pun di antara umatku yang tidak berbahagia dengan hadirnya hari raya Idul Fitri ini. Tapi kalau pada malam Lebaran itu kita berikan zakat fitrah, mau kemana uang ini dibelanjakan? Sementara besok-besoknya toko-toko sudah pada tutup. Nah, ini tradisi jelek. Yang sebenarnya zakat fitrah itu adalah lapangan ijtihad. Kita mau melihat mana yang paling maslahat. Jangan lagi zakat fitrah itu seperti kita membayar listrik sama telepon. Kalau sudah tanggal 20 jatuh denda, di situ kita rame-rame antrian. Padahal tanggal-tanggal sebelumnya itu sudah diberitahu. Sama halnya dengan zakat fitrah. Kenapa harus seminggu sebelum Ramadan atau 5 hari seminggu sebelum Syawal atau 5 hari sebelum Syawal? Di situ kita baru sibuk membayar zakat fitrah. Kemana kita selama hari ini? Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Pembaharuan seperti inilah yang perlu kita pikirkan, karena ini berkaitan erat dengan persoalan kemanusiaan. Nah, di samping itu juga, kalau memang sudah stok cukup pada awal Ramadan kita berikan kepada fakir miskin, maka mereka akan tenang, mereka akan khusyuk dalam melaksanakan ibadah puasa, karena dia tidak pikirkan lagi menghadapi hari raya, karena kita sudah memberikan zakat fitrah kepada dia. Nah, jadi oleh karena itu, marilah sama-sama kita rubah tradisi-tradisi yang seperti ini. Saya rasa ini bukan hanya kewajiban nazar masjid saja, tapi ini merupakan kewajiban kita semua, bahwa pelaksanaan zakat fitrah itu memang benar-benar efektif dan efisien, sehingga saudara-saudara kita yang hidup di dalam kemiskinan dapat merasakan kehadiran hari raya itu merupakan jalinan ukhuwah yang sangat-sangat tinggi antara orang-orang yang berada dengan orang-orang yang miskin tadi. Dan mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini dapat kita lakukan dengan semangat, dan kita sendiri memang memacu diri untuk melakukan itu, agar persoalan zakat fitrah ini tidak hanya sebatas mengelakkan kewajiban hukum, tapi benar-benar kita tinjau melalui tingkat efektivitas zakat fitrah itu kepada orang-orang lain. Dan mudah-mudahan dengan masuknya bulan Ramadan ini, Allah memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah, dan menggiring kita untuk mendapatkan puasa yang berkualitas, sebagaimana tujuan akhir daripada puasa itu, yaitu membentuk manusia-manusia yang takwa. Jangan lagi bertahun-tahun berulang kali kita melakukan ibadah puasa Ramadan, tapi aksesnya sama sekali tidak nampak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kitalah barangkali negara yang paling heboh menyongsong kehadiran bulan Ramadan, menyambut kehadiran bulan Ramadan dibanding dengan negara-negara lain. Tapi kita lihat sangat-sangat kontras dengan akhlak, dengan moral orang-orang yang hidup di bumi pertiwi ini. Mungkin termasuk kita dan juga termasuk saya. Nah, jadi harapan kita, Ramadan datang, kita sahuti dia dengan baik. Setelah selesai Ramadan, maka jelaslah perubahan-perubahan pada diri kita, sehingga kita mampu menangkap sifat-sifat kebesaran Allah itu untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tajibin.